saudara semua. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan boleh kembali dipercaya dan melengkapi JKI Jire. Saya terima kasih pada Bapak dan Ibu Pendeta Petrus untuk kesempatan undangan saya bisa hadir melengkapi saudara kembali, dan tadi pagi istri juga melengkapi saudara. Merupakan selalu sebuah kehormatan bisa di tengah-tengah JKI Jire sendiri. Saya selalu senang sebelum mulai firman Tuhan menyaksikan para saudara apa yang kami kerjakan dalam menolong bangsa Indonesia, di mana JKI Jire juga sudah terlibat bersama dengan Tangan Pengharapan mengadopsi 2 anak Papua di Jakarta yang di Children Mercy Home, anak yang mengalami kekerasan dari keluarganya dan ada yang nggak punya orang tua. Kemudian kita adopsi di Jakarta, kemudian kita sekolahkan agar mereka bisa masuk dalam pendidikan lebih tinggi sampai kuliah dan kemudian kembali ke Papua untuk membangun daerah mereka. Itu target kami untuk menampung anak-anak dari berbagai macam daerah. Nah, ini ada sebuah klip yang kami saksikan saudara mengenai sepanjang tahun 2014 yang Yayasan Tangan Pengharapan bersama dengan JKI Jire lakukan dalam menolong bangsa Indonesia. Ya, inilah gambar besar yang kami lakukan bersama-sama. Mari kita lihat, saksikan di layar depan ini. Tangan Pengharapan membantu 2.640 jerigen
Nusa Tenggara Timur. Itulah yang kami kerjakan selama tahun 2014. Terima kasih untuk kesetiaan para partner dalam mendukung pelayanan Agen Pengharapan bagi masyarakat dan anak-anak di dalam Indonesia. Live Agen Pengharapan. Oh, betul, kalau misalnya kita kerja bersama kami untuk hal itu ya Tuhan. Terus kita masih lanjut dengan apa yang kami kerjakan dalam bangsa Indonesia. Ada brosur warna hijau, sudah bisa dapatkan brosur tersebut di konter belakang setelah ibadah selesai. Setelah sampai kemarin hari Senin, persis Senin yang lalu, Andy Noya atau Andy sempat masih menanyakan hal yang sama. Bagaimana kau bisa menolong begitu banyak anak-anak di pedalaman Indonesia? Dari mulai tahun 2006 sampai hari 2015 ada 4.000 anak-anak yang kamu tolong. Kami katakan yang pertama karena kami punya Tuhan. Yang kedua karena kami punya teman, keluarga, friends, and partner. Dan yang ketiga kami punya 5 roti dan 2 ekor ikan kami. Dan 5 roti dan 2 ekor ikan kami inilah produk-produk di mana seluruh keuntungannya kami selalu menolong anak-anak di Indonesia. Sudah bisa terlibat dalam menolong anak-anak di Indonesia dengan membeli produk-produk tangan pengharapan yang ada di belakang. Dan produk ini produk yang berkualitas. Salah satunya ada gelang karet bertema Live a Better Life, membuat hidup menjadi lebih baik. Sebab firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengalungkan kebenaran dan mengalungkan kebenaran di leher kita dan mengalungkan kebenaran di tangan kita agar kita bertindak hati-hati. Ketika saya menggunakan gelang ini mengingatkan saya dimanapun saya berada, saya harus bikin diri saya lebih baik. Dimanapun saya berada, saya harus bikin orang lebih baik. Sehingga kehadiran kita tidak lagi jadi batu sandungan, tapi jadi berkat buat orang lain. Nah saudaraku, ada 4 warna sangat menarik, glow in the dark, warna grey, kemudian warna blue, dan warna white, dan warna merah maksud saya. Dan kemudian Tangan Pengharapan memproduksikan kaos-kaos bertema inspirasional, salah satunya satu. Sekarang bocoran bahwa kaos ini diproduksikan sama pabrik yang memproduksikan Bubos. Dari kualitas Eropa dan desain Amerika, kata-katanya sangat menginspirasi, sangat membangun. Salah satunya faith in living in the impossible things. Dan kemudian juga ada yang lebih baik lagi ini saudaraku, bahwa saudara ini kadang-kadang sering khawatir, yaitu pray more, worry less. Kemudian yang lebih keren lagi ini baru saja minggu lalu diproduksikan saudara khusus untuk Australia, Born to Make a Difference. Diciptakan, dilahirkan untuk membuat perbedaan. Dan kemudian satu lagi, God is in control. Tuhan selalu berdaulat dan mengendalikan situasi kita. Dan yang terakhir yaitu believer, orang percaya. Dan sudah bisa dapatkan kaos-kaos ini berkualitas tinggi, khusus untuk kualitas Eropa. Jadi sudah bisa dapat dengan harga 10 Australian dollar yang warna pendek dan warna panjang 15. Dengan sudah membeli, selain sudah diberkati, sudah juga memberkati buat bangsa Indonesia. Saya kira sudah masih stok terbatas, jadi sudah bisa seru setelah ibadah ini. Oke, kalau saudara-saudara semua judul khotbah, saya mau menyampaikan pada saudara satu firman yang berjudul Radical Love, kasih di atas rata-rata. Kasih yang tidak normal, kasih yang radikal. Sekarang sudah tahu bahwa kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar manusia dicintai dan dikasih. Buktinya, kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Buktinya masih ada orang-orang di Papua yang nggak pakai baju masih hidup sampai hari ini. Masih banyak orang-orang di Papua yang tidak punya tempat tinggal masih hidup hari ini. Jadi kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan sekedar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar manusia yaitu dicintai dan dikasihi. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka dihina, tidak seorang pun di dunia yang suka direndahkan. Semua orang suka dihormati, semua orang suka dicintai, semua orang suka dipuji. Dan sudah bisa bayangkan sebentar apa yang terjadi jika setiap orang yang ada di dunia ini hidup saling mengasihi dan mencintai. Sudah bayangkan sebentar apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di kota Sydney, yang ada di Indonesia hidup saling mengasihi dan mencintai. Bayangkan sebentar, yang pasti kota Sydney tidak ada perceraian. Amin. Pasti. Yang pasti Indonesia tidak ada teroris, tidak ada pembunuhan, tidak ada kejahatan, tidak ada perampokan jika setiap orang saling mengasihi dan mencintai. Berapa banyak yang saya menginginkan bahwa Indonesia dan Australia penuh dengan damai, bisa katakan hiduplah saling mengasihi dan mencintai. Bahkan merupakan sebuah perintah Tuhan yang utama dan yang pertama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Saya mau kita baca bersama-sama ayat 38. Kita baca bersama-sama Matius 22 ayat 38. 3, 2, 1. Lebih kompak lagi sama-sama. 3, 2, 1. Jadi Yesus mengajarkan hukum terutama, hukum perdana, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau Yesus mengajarkan ada hukum perdana, ada hukum terutama, pasti juga ada dosa terbesar di dunia ini. Pasti ada dosa terutama di dunia ini. Pasti ada dosa perdana di dunia ini. Apa itu dosa terutama di dunia ini? Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama adalah dosa terbesar, terutama perdana di dunia ini. Setiap dosa Tuhan sanggup ampuni. Setiap dosa Tuhan sanggup sucikan. Kecuali satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni sama sekali, yaitu dosa menyimpan kesalahan orang lain. Dosanya tetap melekat. Itu sebabnya kalau kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, kalau kita mau hidup dalam anugerah Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Ternyata kekuatan kasih bukan sekedar terutama. Ternyata kasih adalah yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 13, antara iman, harap dan kasih yang terbesar adalah kasih. Saya sempat berpikir untuk jadi besar kita perlu mengumpulkan banyak uang. Saya sempat berpikir untuk jadi besar kita perlu punya pendidikan yang tinggi. Ternyata Alkitab tidak. Untuk menjadi besar kita perlu punya kasih. Jadi kalau perusahaan mau jadi besar, karirmu mau meningkat, pelayananmu mau berdampak, praktekkanlah kasih. Ternyata sifat kasih atau kekuatan kasih bukan sekedar terutama terbesar, tapi kekuatan kasih ternyata paling kekal. 1 Korintus 13 ayat 8, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan tetap untuk selama-lamanya. Saya sempat berpikir mau di surga kita akan menggunakan bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris pun akan berhenti. Saya sempat berpikir mau di surga kita akan pakai bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia pun akan berhenti. Saya sebagai orang karismatik berpikir bahwa di surga kita akan pakai bahasa roh. Ternyata bahasa roh pun akan berhenti. Rupanya bahasa yang kekal yang kita bisa gunakan hari ini, besok, bahkan selama-lamanya adalah bahasa kasih. Jadi kalau pernikahan kita mau langgeng, mau kekal, praktikkanlah kasih. Kalau bisnis kita mau langgeng, karir kita mau langgeng, praktikkanlah kasih. Kalau gereja ini mau langgeng, praktikkanlah kasih. Di mana ada kasih, pasti ada kekekalan. Rupanya kekuatan kasih bukan sekedar paling utama, bukan sekedar paling besar, bukan sekedar paling kekal. Rupanya kekuatan kasih tidak pernah gagal. Sebab kasih selalu berhasil. Karena kasih itu Allah, Allah itu kasih. God is love, love is God. Barang siapa tinggal di dalam Allah, pasti tinggal dalam kasih. Barang siapa hidup di luar kasih, jelas sedang hidup di luar Tuhan. Dan kenapa Tuhan tidak pernah gagal? Karena Tuhan bukan punya kasih, tapi Tuhan adalah kasih. Jadi kalau apa saja yang kita mau kerjakan berhasil sepanjang tahun 2015 dan selanjutnya, praktekkanlah kasih. Sebab di mana kasih tidak pernah ada kegagalan. Beri tepuk tangan bagi yang kita. Ternyata kekuatan kasih bukan sekedar paling kekal, paling utama, paling besar, tidak pernah gagal. Ternyata kekuatan kasih tidak pernah salah. Kasih selalu benar. Makanya hari ini kalau saudara disalah-salahin orang, diojok-ojok orang, dihina-hina, saudara diperlakukan tidak adil, saya beritahu, tetap praktikkan kasih. Sebab ketika saudara mempraktikkan kasih, pasti kau benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini Ahok sedang diserang terus kiri kanan atas bawah depan belakang suatu. Yang dia lakukan, dia mengasihi bangsa Indonesia dan Jakarta, makanya dia kenalan benar. Kemarin seluruh sekutu dukun-dukun dan alih-alih ujung
bermufakat untuk membunuh Ahok, ternyata yang berusaha membunuh malah mati sendiri sekarang. Maka saya katakan saudara, kalau saudara hidup dalam kasih selalu benar. Saudara disalah-salahkan, tapi saudara mengasihi, saudara masih benar di hadapan Tuhan. Luar biasa. Masih ada definisi apa itu radical love. Radical love is giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Radical love memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Untuk memberi yang terbaik, kita tak mesti harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum lulus S1. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum kaya. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum pelayanan. Kita bisa memberi dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana saya tahu apakah saya sudah mau kasih atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di rumah membuat rumah lebih harmonis atau sebaliknya. Dari mana saya tahu apakah saya sudah mau kasih atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di tempat pekerjaan membuat tempat pekerjaan lebih maju atau sebaliknya. Dari mana saya tahu apakah saya sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di Australia dan Indonesia membuat Australia dan Indonesia lebih sejahtera atau sebaliknya. Kalau kehadiran kita tidak membawa keharmonisan di rumah tangga, kalau kehadiran kita tidak membawa kemajuan dan kualitas di tempat pekerjaan kita, kalau kehadiran kita tidak membawa kesejahteraan bagi Indonesia dan Australia, berarti kita belum memperhatikan kasih. Sebab di mana ada kasih selalu ada transformasi. Di mana ada kasih selalu ada perubahan. Jadi kalau kau pengen lihat perubahan dalam diri pasangan hidup saudara, praktekkan kasih. Kalau kau pengen lihat perubahan dalam diri pegawaimu, praktekkan kasih. Kalau kau pengen lihat perubahan dalam diri atasan kita, praktekkanlah kasih. Kalau kita pengen lihat perubahan dalam diri menantu atau mertua kita, praktekkanlah kasih. Sebab di mana ada kasih selalu ada transformasi. Yang pakai bertentang yang kedua orang kita. Mari saya jelaskan, ada 3 ciri-ciri orang yang berbuat kasih. Yang pertama, ciri-ciri orang yang praktekkan kasih, ciri-ciri orang yang memiliki radical love. Yang pertama, mencintai dan mengasihi manusia tanpa punya kepentingan. Ciri-ciri orang yang mempraktikkan kasih, mencintai dan mengasihi sesama tanpa punya kepentingan. Mari kita lihat Yesus. Dia memberikan kepada kita kasih yang ikhlas, kasih yang tanpa punya kepentingan, kasih yang tanpa balasan, kasih yang tanpa menuntut, kasih yang tidak ada imbalan. Sebab kasih itu murni, kasih itu tulus, kasih itu suci. Mari kita lihat Yesus. Dia beri surga kepada kita tanpa berbayar. Adakah saudara yang masuk surga berbayar? Masuk parkir aja kadang-kadang bayar. Masuk toilet aja kadang-kadang di Indonesia harus bayar. Ini masuk surga gratis. Dia memberi nafas kepada kita tanpa berbayar. Adakah saudara yang bernafas berbayar? Dia beri cuma-cuma. Sayangnya, kasih yang ikhlas, kasih yang tulus di dunia ini sangat langka. Bukan saya katakan tidak ada, tapi langka. Banyak orang melakukan donor darah, bagi sembako, bagi duit, bagi bantuan, tapi pengen nomornya dicoblos. Kasih tidak punya kepentingan di belakangnya selain mengangkat hidup orang lain menjadi lebih baik. Nah, mari saya berikan ayat firman Tuhan kepada saudara, Galatia pasal 6 ayat kedua. Surat Galatia ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus. Rasul Paulus adalah rasul kasih karunia. Jadi kalau kita mau hidup dalam kasih karunia, kita perlu belajar dari seorang bernama Paulus. Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sayang dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Saya mau saudara lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih tepat, lebih jelas, dan lebih mudah dimengerti. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Galatia 6 ayat 2, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban sesama,
supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Rupanya Rasul Paulus sudah mengajarkan dengan kita saling menanggung beban sesama, dengan kita saling menolong sesama, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. Rupanya Alkitab kita, kalau kita baca dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kalau kita baca, kita akan menyimpulkan satu benang merah. Alkitab kita selalu berbicara tentang kasih. Esensi firman Tuhan selalu berbicara tentang kasih. Berarti sekalipun Alkitab kita nggak hafal, minta maaf, sekalipun firman Tuhan dibersihkan dari dunia ini, namun selama kita melakukan kasih, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan, dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Berarti melakukan firman adalah hal yang mudah dan sederhana. Siapa bilang melakukan firman adalah hal yang sulit? Siapa bilang melakukan firman adalah hal yang kompleks? Justru melakukan firman adalah hal yang sederhana. Dengan melakukan kasih, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. Berarti dengan kata lain, sekalipun kita rajin pergi beribadah, sekalipun kita rajin memberi persembahan, sekalipun kita rajin pelayanan, kalau kita nggak punya kasih, maka kita sedang tidak melakukan seluruh perintah Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1, semua radikalitas, semua karisma, semua kehebatan, semua pemberianmu dikurangi kasih sama dengan nihil. Minta maaf, dalam bahasa aslinya kotoran manusia, percuma. Itu sebabnya saya mau apa saja kita kerjakan berdasarkan motivasi kasih. Karena hidup kita ini sementara, saudara. Hidup kita yang 70 tahun ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. Hidup kita yang 70 tahun sekarang ini gak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. Hidup kita yang 70 tahun sekarang ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti, di mana kita menderita selama-lamanya atau bahagia selama-lamanya, di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya, di mana kita memerintah selama-lamanya atau diperintah selama-lamanya. Itu sebabnya saya mau kita bukan sekedar berjuang untuk memperoleh target kita di 70 tahun sementara ini. Saya mau kita buka pikiran bukan sekedar meraih kekayaan di 70 tahun sementara ini. Saya mau kita buka pikiran dan sekedar meraih rasa nyaman di 70 tahun sekarang ini. Sebab 70 tahun sekarang ini gak ada bandingan dengan kekekalan kita. Itu sebabnya marilah kita perhatikan segala sesuatu berdasarkan kasih. Sebab ketika kita menabur kasih, kita telah menabur kerajaan Allah. Kita telah menginvestasikan hal yang besar, bukan sekedar hari ini, tapi selama. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik. Oke. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menarik imbalan ketika kita berbuat baik. Yang pertama, alasan kita, karena tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban mereka. Tugas daripada radical love is giving our best to make others better. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri mau dipuji. Tangan kanan memberi, tangan kiri pengen terima balasan. Maka saudara sedang memberikan beban mental kepada orang yang saudara tolong. Saudara sedang memberikan tekanan batin kepada seorang yang saudara bantu. Kalau mereka berpikir bagaimana saya bisa balas budi, bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda. Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau dipuji. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut. Maka saudara sedang memberikan kelegaan kepada orang yang saudara tolong. Dan saya kasih tahu kepada saudara bahwa selama kita hidup di planet ini, tahun demi tahun keadaan tambah susah. Kalau kehadiran kita tidak memberikan pengharapan, tidak mengangkat kehidupan orang, tidak memberikan kasih, lalu apa bedanya antara anak Tuhan dengan anak iblis?
Lalu apa bedanya antara anak terang dengan anak gelap? Sami mawon, sama aja. Justru anak Tuhan dibutuhkan di planet ini agar mencegah kebusukan. Anak Tuhan dibutuhkan di planet ini agar meningkatkan kualitas. Karena tugas kita meringankan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan. Ketika kita berbuat baik, bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Dengan kita saling menolong satu dengan lain, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi ciri-ciri kita mengasihi Tuhan yaitu melakukan firman-Nya. Dengan apa? Mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Yang ketiga alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik, memberi kesempatan untuk Tuhan membalasnya kepada kita. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri mau dipuji. Tangan kanan memberi, tangan kiri ingin menerima imbalan. Maka saudara sudah terima upahnya dari manusia. Impas. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih besar kepada kita. Sebab kita sudah terima balasan pujian, kita sudah terima balasan dari manusia. Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau dipuji. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi. Maka saudara sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya lebih besar daripada manusia bisa balas kepada kita. Itu sebabnya orang yang murah hati selalu dekat dengan mujizat. Orang yang murah hati selalu dekat dengan mujizat. Karena kemurahan hati dan mujizat itu bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Banyak murah hati, banyak mujizat. Sedikit murah hati, sedikit mujizat. Tidak ada murah hati, tidak ada mujizat. Berapa banyak yang sudah ingin mengalami banyak mujizat? Bisa angkat tangan tinggi-tinggi, beri salam kiri kanan, katakan jangan pelit. Mujizat pelit. Jangan pelit. Saya mau beritahu, menghambat mujizat terbesar di planet ini yaitu roh pelit. Pembunuh mujizat terbesar di planet ini yaitu roh pahit. Jadi pelit sama pahit itu membunuh mujizat terbesar. Makanya orang yang pelit dan pahit itu mujizat dibikin macet, mantap. Langit itu berubah jadi tembaga, tanah berubah jadi batu. Apa yang kita kerjakan di sana tidak pernah menghasilkan. Apa yang kita doakan mentah lagi ke bumi. Yang keempat alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik, saudaraku. Yang keempat, nobody perfect. One day we need help from somebody else. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Suatu saat kita butuh bantuan yang lain. Ingat saudara, dunia ini berhutang. Secara fisikal kita berhutang, tapi secara kualitas kita tidak boleh berhutang. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Hari ini kita produktif, belum tentu besok-besok masih produktif. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok masih kuat. Hari ini kita muda, belum tentu besok-besok masih muda. Saya sedang buka pikiran saudara sebentar. Mumpung saudara ada di atas, produktif, mampu, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika engkau sedang ada di bawah, tidak perlu khawatir sama krisis. Nggak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang yang sudah batu, mereka akan cari tahu bagaimana bisa menolong saudara. Seandainya ketika sudah sedang dalam keadaan krisis, mereka nggak bisa tolong saudara, jangan panik. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Saudara boleh khawatir sama krisis kalau saudara kikir.
Sebab orang yang kikir biasanya makan sumpah. Orang yang kikir makan apa? Sumpah. Disumpah orang biar cepat lewat. Disumpah orang biar cepat mampus. Disumpah orang biar pindah alam lain. Kemana pindah alam lain, saudara? Tapi orang yang murah hati biasanya makan berkah. Orang yang murah hati makan apa? Didoain orang biar panjang umur dan bahagia. Disiamatin orang agar makin diberkati dan sukses. Disenyumin orang, dihormati orang, disayang orang, dicintai orang. Ingat, ada bulan, ada semut. Nggak ada bulan, nggak ada semut. Kehadiran semut di negara-negara miskin justru bukan mengambil makanan, tapi kehadiran semut di negara-negara miskin justru membawa gula, memberi makan. Itu sebabnya saya bersama istri tahun 2006 memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 10 tahun kami tinggal di Australia. Satu keluarga kami dapat permanent resident Australia sejak tahun 1965. Kami pindah ke sini Australia sejak tahun 1996 karena kami dapat PR. Waktu itu dolar Australia masih 1.700. Parkir di Jakarta jauh lebih mahal daripada dolar Australia waktu itu. Dan kemudian kami kuliah di sini, kami memberi pelayanan di sini, dan kemudian saya menikah di sini, dan kemudian kami punya anak di sini. Tahun 2006 kami memutuskan kembali ke Indonesia. Waktu kami memutuskan kembali ke Indonesia, adik saya berkata, "Kok, are you crazy? Semua orang di dunia ini ingin menanggalkan warga kenegaraannya, ingin jadi warga negara Australia. Bukan cuma orang Indonesia yang pengen pindah ke Australia, tapi orang Eropa dan orang Amerika, mereka pengen pindah ke Australia karena fasilitas yang mereka nggak bisa dapatkan. Lu tahu sendiri bahwa di Australia rumah sakit gratis, dokter gratis, bahkan sekolah gratis, menikah dikasih dolar, punya anak dikasih baby bonus. Waktu saya punya sama istri punya anak, saudaraku, ternyata sudah lahir kembar. Waktu tahun 2005 baby bonus sekitar 5.000 dari pemerintah Australia. Dan waktu kami punya anak lahir perempuan, kemudian ditransferlah ke rekening kami $10.000 Australia, sekitar 100 juta rupiah. Tahu gitu saya janjian sama istri saya punya anak 10. 1 M. Bayangkan dia transfer cash tanpa dipajak, tanpa dikorup $100.000 Australia. Kemudian setiap 2 minggu anak saya dapat pampers dan susu dari pemerintah Australia $250 Australia. Berarti 1 bulan $500 Australia. Adik saya berkata, "Lu kembali ke Indonesia, rumah sakit bayar, sekolah bayar, bahkan uang pampers bayar, uang susu bayar, mahal. Lu pikir baik-baik." Kemudian saya bilang sama adik saya, tujuan kami kembali ke Indonesia karena kami mau nolong bangsa Indonesia. Karena di Indonesia setiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah. Tiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah. Sementara saudara mengantar anak ke sekolah pagi hari 1 jam 30 menit dengan mobil. Di hari yang sama, di pedalaman Indonesia bagian timur, anak kecil SD perlu jalan kaki 2 jam untuk sampai ke sekolah. Anak SMP perlu jalan kaki 3 jam. Anak SMA perlu jalan kaki 5 jam. Dan belum mereka makan pagi, mereka udah jalan dan kemudian mereka pingsan di jalan. Dan saudara seandainya setiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah, berarti 10 tahun ke depan ada 3 juta generasi monster yang lahir di bangsa Indonesia, yang menyebabkan kita bersama anak cucu kita tinggal dalam keadaan tidak nyaman di kota dan bangsa kita. Itu sebabnya saya berkata sama adik saya, kami putuskan kembali ke Indonesia. Adik saya ngomong gini, "Kok lu pikir baik-baik, kamu di Australia tahun 2006 minimum $8.000 Australia, 80 juta rupiah minim. Lu kembali ke Indonesia, 10%-nya belum tentu lu dapat ke Indonesia. Lu pikir baik-baik, pikir." Saya pikir juga baik-baik. Kemudian saya bersama istri putuskan dan pulang, kami kembali ke Indonesia. Waktu kami kembali ke Indonesia, saya melayani di Indonesia. 30% income saya bilang sama istri, "Kamu kelola untuk tolong orang-orang yang bisa makan, yang bisa sekolah." Kemudian istri saya mulai mengadopsi sekitar 5 anak, sudah kasih makan, kasih pendidikan gratis, kasih bahasa Inggris. Dan siapa yang menyangka tahun 2006 dan 5 anak, hari ini oleh anugerah Tuhan bersama dengan saudara semua, kita bisa menolong 4.000 anak. Dan tahun 2015 kami akan menambah 1.000 lagi, jadi 5.000 anak-anak yang kami akan tolong.
kembali ke Indonesia, adik saya cuma berkata, kok you benar kembali ke Indonesia. You benar. Gimana sih? 2006 berkata you salah, sekarang itulah manusia suka berubah. Hari ini berkata you benar, besok bisa berkata you salah. Hari ini berkata you salah, besok bisa berkata you benar. Makanya jangan suka you. Adik saya berkata, kalau you di Australia, you dibantu pemerintah Australia. Waktu you di Indonesia, you membantu pemerintah Indonesia. Waktu you di Australia, you disubsidi orang. Waktu you di Indonesia, you mensubsidi orang. Mana lebih mulia, disubsidi atau mensubsidi? Mana lebih mulia, dibantu atau membantu? Makanya jangan senang dibantu terus jadi beban kau. Ingat, kebijaksanaan pemerintah Australia bisa berubah. Kebijaksanaan donatur bisa berubah. Kebijaksanaan orang yang baik sama kita bisa berubah. Sudah waktu itu kita bukan lagi jadi benang buat mereka. Udah waktu itu kita jadi berkat buat yang lain. Yang mau katakan amin, berterima kasih. Selama kita masih hidup, mari tolong. Dan surat ini kami lakukan tiba-tiba. Kemarin tanggal 9 Februari, pas hari ulang tahun anak saya paling kecil, itu sudah pun tiba-tiba banjir besar. Dan saya harus terbang kembali dari Semarang ke Jakarta untuk menghadiri acara ulang tahun anak saya. Saya sengaja pulang ambil pesawat paling pagi. Begitu sampai di Jakarta ternyata hujan dan kemudian banjir. Kelapa Gading sudah sampai sepinggang. Istri saya mau jemput air udah masuk di mobil suatu semata kaki. Di mobil Kijang Ilova semata kaki. Istri saya berkata, udah gak bisa lagi ini kita terjun. Kita jemput kamu. No problem. Kamu sampai kamu ke rumah aja, biar saya naik taksi. Saya udah tahu ada banjir, saya nggak mau cari taksi yang artuan. Saya cari taksi yang borongan. Bayar sekali. Kemudian super taksi nggak tahu kalau keberapa kali banjir. Saya butuh mobil yang tinggi. No problem, tinggi. Kemudian saya bayar sekian saudaraku. Dan sudah tahu dari bandara Kelapa Gading biasa 1 jam. Tapi hari itu saya pertama kali dari bandara ke Kelapa Gading 9 jam. Semua mobil di atas tol nggak berani turun karena semuanya air, takut ke dalam mobil, jadi berhenti di atas jalan tol. Saudara tahu, begitu saya sampai di atas Gading nggak bisa turun, saudara, jalan tol di atas di depan Kelapa Gading. Saya bilang sama supirnya, saya tambahkan pun lagi buat kamu pulang kesian, mau ketemu istri anak. Biar saya pulang, saudaraku, turun dari atas jalan tol. Itu tenteng koper saudaraku tua yang besar habis jualan baju itu jadi pendeta tapi jualan juga. Kemudian air ngopok air saudaraku. Kemudian masuk mall terdekat di Kelapa Gading. Sampai mall pada Kelapa Gading jam 9 saudaraku. Kemudian saya makan yang ada di situ, saya lahap aja saudaraku. Selesai itu, kemudian saya telepon istri, saya bisa jemput, gak bisa, masih tinggi. Kemudian saya telepon lagi teman saya karena kebetulan rumahnya dekat dari Kelapa Gading, tempat saya di mana terdampak. Kemudian saya telepon, bro, ada satu tempat buat saya bisa nginep malam hari. Nggak bisa. Saya telepon semua hotel penuh di desa situ. Saya bilang, Tuhan, hamba-Mu ini melayani Tuhan 9 tahun di negeri ini. Hari ini masa aku tidur di atas mall, di pinggir mall, Tuhan. Jangan dibiarkan terlantar. Bukankah aku menolong banyak orang? Masa aku nggak ditolong? Kenapa saudara? Karena saya datang mobil-mobil yang tinggi, saya angkat koper, permisi, excuse me, ngajak-ngajak itu, bisa antar saya ke rumah. Kemudian orang itu menghindar-hindar, takut saya pikir saya pembunuh atau saya terpencil. Kemudian berapa mobil berani gak bisa patroli di daerah Anda? Saya bilang, Tuhan, saya udah banyak menolong, kenapa saya dalam keadaan krisis? Tiba-tiba saya diingatkan teman baik saya, teman satu sekolah saya SMA. Dia punya mobil Land Cruiser tinggi, dan dia bisa dihidrolik. Itu karena bisa suspensinya bisa dinaikin. Dan dia adalah orang yang tidur malam. Waktu itu sekitar jam 10, mau udah tutup. Saya sudah diusir-usir sama-sama. Saya nanti lebih berjalan, suatu berjalan tanggal 9 Februari kemarin. Kemudian saya telepon teman saya, nggak diangkat. Saya bilang, Tuhan, teman saya yang satu-satunya udah nggak diangkat, udah saya serahkan di sana. Engkau sanggup bikin mujizat. Tiba-tiba 1 menit kemudian teman saya bilang, bro, ada apa? Apa yang saya bisa panggil buat bro? Betul, kali ini saya nggak sungkan-sungkan
Saya butuh bantuanmu. Oh, saya terdampar di depan mall. Mall udah tutup. Satpam usir saya nggak izinkan nginep di dalam mall. Dan rumah saya tenggelam oleh air karena banjir. Gak berani. Bisakah bro jemput saya bro? Karena saya tahu bro punya mobil tinggi. Oh begitu bro, no problemo bro. Saya meluncur jemput bro. Saya lega sekali. Kemudian dia meluncur dan waktu dia udah angkat suspensi saya tinggi di depan saudara, begitu masuk di boulevard raya di jalan banjir itu air masuk saudara ke karet kemudian masuk saudara ke tempat gas. Waduh saudara kami takut, saya ampun ya mobil mewah elit dirusak gara-gara cuma mau nolong saya. Kemudian dia berpikir saya tidak rela sampai teman saya tidur di depan kota. Saya akan berjuang sampai titik darah habis. Sampai mobil ini rusak sekalipun harus jemput saudaraku Jojo. Dia terjun atau tuh mobil berubah jadi seliput saudaraku. Kemudian sampai di saat itu dibasah saudaraku karena masuk udah bau saudaraku karena kotoran ikan-ikan yang muncul ikan-ikan cakap. Namanya my goodness. Kemudian saya bilang bro minta maaf mobilmu jadi aduh kebanjiran gagal. No problemo. Demi saudaraku harus lebih selamat daripada mobil. Mobil masih bisa diservis tapi Anda nggak bisa diservis. Kemudian dia bilang bro misalkan saya ke rumah, oh nggak bisa bro, rumahmu terlalu dalam, mobil saya bisa tenggelam. Jadi biarlah malam hari ini nginep di rumah saya ya bro. Sampai istri saya sudah siapkan kamar buat Anda. Wah, haleluya saudaraku. Hari itu saya dikasih tempat tinggal dan besok pagi saya diantar ketemu sama istri dan anak-anak. Terlambat mengucapkan happy birthday, tapi paling tidak masih bisa berpelukan. Saya cuma ngomong, nggak selamanya kita perfect, nggak selamanya kita kuat, nggak selamanya kita hebat. Akan ada waktu di mana kita mengalami krisis, kita butuh bantuan orang. Itu sebabnya rajin-rajin mendebatkan. Karena kita nggak tahu kapan kita krisis. Yang kedua, oh ini. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berbuat kasih, mencintai dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Yang pertama, tanpa punya kepentingan. Yang kedua, tanpa memandang perbedaan. Lihat Tuhan Yesus, dia mengasihi orang kulit putih, dia mengasihi orang kulit hitam. Dia berkorban buat orang mata sipit, dia berkorban buat orang mata belok. Bahkan dia tetap memberikan hujan buat pendosa, dia berikan matahari buat penjahat. Saudara-saudara, seandainya tidak ada hujan, tidak ada matahari, maka tidak ada hidup di planet ini. Begitu kita jatuh dalam dosa, begitu kita mau jatuh langsung kita mati. Berarti Tuhan sedang beri kesempatan pendosa berubah. Berarti Tuhan sedang memberi kesempatan penjahat berubah. Harusnya kasih yang sama kita berlaku kepada orang di sekitar kita. Mari cinta dan kasih tanpa memandang status agama. Mari cinta dan kasih tanpa memandang gereja. Mari cinta dan kasih tanpa memandang status sosial. Mari cinta dan kasih manusia tanpa memandang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan pendapat justru membuat kita rendah hati bahwa kita bukan segala-galanya. Kita butuh yang lain. Mari kita lihat firman Tuhan di Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Katakan semua orang. 3, 2, 1. Bukan seetnik, bukan seagama, bukan segereja, tapi semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rupanya Rasul Paulus sedang memberitahu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu, suatu hari nanti kita nggak punya kesempatan lagi berbuat baik. Berarti berbuat baik nggak selalu ada waktunya, tidak selalu ada momennya. Akan ada waktunya kita nggak bisa lagi berbuat baik. Kapan kita nggak punya waktu bisa berbuat baik lagi? 2 momen, 2 hal, 2 waktu. Yang pertama, kapan kita nggak punya kesempatan berbuat baik? Pada waktu orang yang kita cintai masuk liang kubur. Waktu orang yang kita kasih masuk liang kubur, tangisan kita nggak akan bisa lagi menyentuh.
Doa kita tidak akan bisa mengubah. Pemberian kita tidak akan pernah bisa mengangkat hidup. Itu sebabnya mumpung mertua yang bikin gondok masih hidup, cintai dan kasih. Karena umurnya nggak lama lagi, saudara. Mumpung musuh masih hidup, mari cintai dan kasih. Karena nggak selamanya dia hidup, saudara. Yang kedua, kapan kita nggak punya kesempatan berbuat baik? Pada waktu diri kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, kita udah nggak bisa lagi bikin orang yang bodoh jadi pintar, yang berduka jadi bersuka, yang sakit jadi sehat, yang tidak berdaya jadi berpengaruh. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk berkarya. Ingat, kita ini diutus Tuhan dari surga ke bumi. Kalau Tuhan mengutus kita di bumi, Tuhan mau kita berguna, Tuhan mau kita berfungsi, Tuhan mau kita untuk menjadi mitranya. Seorang duta kalau diutus ke negara lain, dia punya otoritas penuh memerintah di negara orang lain. Dia berpengaruh, dia sangat berfungsi, dia sangat bermanfaat ketika dia ada di negara orang lain. Namun seorang duta kalau dia kembali ke negara asalnya, dia nggak punya otoritas apa-apa, dia nggak berguna, dia nggak berfungsi sama sekali ketika dia ada di negara asal. Rupanya kita ini diutus oleh Tuhan dari surga ke bumi. Berarti Tuhan mau kita berpengaruh, Tuhan mau kita berguna, Tuhan mau untuk kita jadi mitranya. Sebab ketika kita kembali ke surga, kita sudah tidak berguna. Sebab di surga sudah sempurna. Saudara mau cari orang sakit, sampai ayam tumbuh gigi nggak ada yang sakit, semua sehat di surga. Mari datang kepadaku semua yang lagi lesu dan beban berat, sampai gak pernah ada yang sakit dan beban berat. Soal cara orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya di surga nggak ada, semuanya happy. Makanya di kitab Wahyu ada orang berseru di Firdaus, di surga berseru, kapan kami kembali ke bumi? Kapan kami memerintah di bumi? Karena mereka satu sisi happy, satu sisi mereka ada kurang berguna. Itu sebabnya selalu bayangkan orang di surga pengen kembali ke bumi, saudara di bumi pengen kembali ke surga. Oke, kita di surga happy, tapi kita tidak punya lagi kesempatan mengubah orang. Inilah waktu bagi kita untuk mengubah hidup orang. Inilah waktu bagi kita untuk memberkati. Sebagian di antara kita punya waktu cuma sisa 10 tahun, sisa 5 tahun, sisa 20 tahun, sisa 30 tahun, paling lama sisa 50 tahun. Mari kita berkati. Sama seperti saya waktu di Australia melayani Tuhan, sibuk cuma di weekend. Sementara Senin sampai Jumat saya tunggu di office, tidak ada yang datang sama saya. Bayangkan orang di Australia ini kalau sakit bisa pergi ke dokter gratis, nggak perlu cari pendeta. Kecuali sakitnya parah, stadium 4 kanker, kabel infus di mana-mana, dokter angkat tangan baru datang sama pendeta. Tapi kalau dia nggak sakit parah, dia nggak perlu pendeta, dia cuma perlu dokter aja. Sudah mesti bedakan antara East Coast sama West Coast. West Coast itu di Perth, orang Indonesia ke sana itu karena liburan, karena nungguin anak, karena rekreasi, karena istirahat. Tapi orang ke East Coast, Sydney, Melbourne, Brisbane, tujuannya bukan sekolah, tapi tujuannya kerja. Jadi kalau pelayanan cuma bisa Sabtu Minggu, beda dengan di Perth. Kalau saya melayani di Perth, kadang-kadang hari Rabu suka ada kebaktian pagi, hari Jumat suka ada kebaktian pagi, tapi di sini cuma weekend. Begitu saya sampai di Indonesia, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, telepon berbunyi konseling, kemudian minta didoakan. Ini saya sampai tolak-tolak jadwal. Kalau enggak saya sudah mati muda.
saya sangat berguna ketika di Indonesia. Saya beritahu, Tuhan kirim kau di Australia, di planet ini, untuk kau berguna bagi sesama, bagi bangsa. Inilah kesempatan bagi kita mumpung kita masih bernafas. Sebab kalau kita dapat bernafas, semua sudah sempurna. Udah gak butuh lagi campur tangan kita. Itu sebabnya kami coba berusaha tolong orang yang berbeda agama. Kami tolong orang yang berbeda agama. Ketika ibu ini kami tolong, tiba-tiba dia berkata, saya lihat Anda itu menolong semua agama. Tapi kalau di agama kami diajarkan cuma menolong yang sesama agama. Kenapa Anda menolong yang berbeda agama juga? Saya bilang, Yesus tidak pernah bangun tembok. Yesus selalu membangun jembatan. Itu sebabnya kami nggak mau bangun tembok hanya cuma orang Kristen. Kami mau tolong semua agama, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Islam. Kemudian ibunya berkata, Pak, saya melihat vokasi orang Kristen itu tulus. Boleh saya mengikuti Tuhan orang Kristen? Kami menolong rakyat masyarakat Persekutuan Indonesia Tenggara Timur. Setelah kami membagikan beras, kami foto. Ternyata begitu fotonya jadi, saya baru sadar bahwa tempat di mana kami berdiri ini bukannya rumput, bukannya tanah, tapi karang. Itu sebabnya kami coba bor 120 meter ke bawah, tidak ada air. Karena daerah timur adalah bukit tidak bergunung. Beda sama Flores. Flores itu gunung berbukit. Di mana ada gunung berapi pasti ada kesuburan, ada air berlimpah-limpah. Tapi di mana tidak ada gunung berapi pasti kering. Itu sebabnya kami coba bor 120 meter ke bawah, 6 lubang, tidak ada air. Ini yang terjadi setiap kali masuk di bulan Oktober, November. Ini yang terjadi. Setiap kali saya berdiri di atas jembatan, saya melihat sungai yang panjang dan lebar, air saya sedikit masih diminum dan dijilat sama orang. Mereka minum dari air mentah. Sesusah-susahnya hidup kita masih banyak lebih susah. Bersyukurlah saudara. Saudara mau minum tinggal pencet air galon. Di sini nggak usah pencet air galon, air mentah masih bisa diminum. Itu sebabnya kami bangunkan MCK, mandi cuci kakus, agar mereka bisa dapat air yang layak di tempat ini. Kenapa kami bangun MCK? Karena rumah-rumah mereka terbuat dari rumah gubuk. Tidak ada jendela, tidak ada jendela, tidak ada ubin. Mereka tidur di arsana, tidak ada toilet. Itu sebabnya ibu-ibu, para wanita, kalau dia buang air di kebun-kebun, seringkali didatangi laki-laki dan diperkosa. Makanya itu sebabnya tingkat pemerkosaan tinggi di Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak anak-anak yang nggak tahu siapa bapaknya. Itu sebabnya kami bangunkan MCK agar mereka bisa buang air ataupun mereka mandi di tempat yang lebih layak. Dan karena rumah mereka terbuat dari gubuk seperti ini, begitu saya masuk, ternyata saudaraku, itu dalamnya asap. Kenapa asap punya dua fungsi? Yang pertama, mengawetkan jagung. Mereka panen jagung 1 tahun 1 kali untuk jatah makan selama setahun. Untuk diawetkan karena mereka nggak punya kulkas, mereka awetkan dengan asap supaya bisa bertahan selama setahun. Dan yang kedua, kenapa asap? Untuk anti malaria. Dan ketika saya masuk, ternyata saudara mereka tidur di atas tanah. Saudara mesti tahu bahwa ubin atau konkrit itu bisa membunuh bakteri sampai 99%. Kalau rumah tidak ada konkrit atau tidak ada ubin, itu bakteri begitu banyak. Dan saya kaget begitu saya masuk ke dalam, mereka tempat tidur di situ, dan kemudian tikar, dan kemudian sebelahnya ada ular mati, kalajengking mati, lipan mati, kaki seribu mati. Saya bilang, kenapa binatang-binatang ini mati? Iya Pak, kalau mereka nggak mati, kita yang mati. Saya cuma mau beritahu, sesusah-susahnya kita masih banyak yang lebih susah. Makanya bersyukurlah kita tinggal di tempat yang lain. Bapak Pendeta Petrus, tadi ada Ibu Pendeta, tolong beritahu saya kalau ada pengajar dan jemaat yang masih bersungguh-sungguh dalam hidup yang layak di Australia, beritahu sama saya biar saya culik untuk tinggal 1 bulan di rumah ini. Biar pulang bersyukur. Sekali-sekali pun bikin neraka di rumah mereka. Itu sebabnya kami bangunkan rumah layak tinggal buat mereka.
Ketika kami bangun rumah yang tinggal, ibu ini usia 32 tahun, seperti usia 52 tahun. Dokter udah angkat tangan karena kena TBC akut. Dan dokter berkata usia sisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian kami bangunkan rumah ibu ini. Dan ketika kami bangunkan rumah, tiba-tiba kemudian kami setelah bangunkan rumah, kami pikir bahwa ibu ini udah gak punya kekuatan untuk bekerja. Kami bangunkan kios. Jadi kami modalin kios untuk berdagang. Kan berdagang enak dengan bola aja, orang akan datang sendiri. Dan ketika kami bangunkan kios rumah, tiba-tiba ibu ini berteriak, "Bapak Pendeta Jojo, hampir saya gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena 32 tahun kami dibiarkan kering, menderita, susah, kelaparan. Bahkan 2 anak kandung saya mati karena busuk lapar. Kami gak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Tapi waktu Anda datang, memberi beras, bibit, dan menolong anak-anak kami yang bisa sekolah dan makan, dan membangunkan kami tempat tinggal dan kios, ternyata saya salah. Tuhan itu masih ada. Apakah Tuhan masih bisa menerima kami? Tahukah saudara, bantuan kecil yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan ternyata membuka mata orang tersebut untuk melihat Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya jangan pernah anggap enteng bantuan kecil yang kita berikan kepada orang lain. Justru membuat orang itu kembali sama Bapa di sana. Yang percaya itu utama yang berdoa. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berbuat kasih, mencintai dan mengasihi manusia dengan tidak ada hentinya. Mencintai dan mengasihi manusia dengan tidak ada hentinya, dengan konsisten. Never stop loving people, never stop forgive people. Ya Yesus, saya selalu mengerucutkan kepada Yesus. Berapa kali kita melukai Tuhan, berapa kali Tuhan tetap ampuni kita. Berapa kali kita bikin dosa dan meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap menerima dan mengampuni kita. Dia mencintai dan mengasihi dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi. Katakan kasih yang kekal. 3, 2, 1. Kalau dia nggak mencintai kita dengan kasih yang kekal, nggak mungkin kita ada di tempat duduk hari ini. Nggak mungkin. Kalau kita ada di tempat duduk hari ini, semua karena kasih yang abadi kepada kita. Makanya Rasul Petrus datang petantang-petenteng kepada Yesus dengan busung dada. Saya beritahu, jangan pernah salah busung dada. Suatu kali saudara busung lapar. Jangan coba-coba busung dada, suatu kali saudara busung lapar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang begitu kaya, begitu hebat, mampu mengendalikan dunia. Dan dia berkata tidak ada seorang raja yang lebih hebat daripada saya. Langsung begitu dia busung dada, sampai dia diturunkan Tuhan makan makanan rumput, makan makanan ternak, kerbau, sapi. Berarti orang sombong akan direndahkan lebih rendah dari orang miskin. Karena orang miskin di Indonesia tidak pernah ada makan rumput. Makanya orang busung lapar sebentar lagi busung, orang yang busung dada sebentar lagi busung lapar. Dan berkata kepada dia, sampai berapa kali saya bisa mengampuni orang yang bersalah pada saya? Belum Yesus jawab, udah diletup. Mungkin mau pamer. Dia baru mengampuni 7 orang kali itu dia. 7 kali kayak Yesus kita mulai mengampuni orang. Yesus berkata, no, 70 kali 7 1 hari. Memang gak ada kata 1 hari, tapi saya percaya 1 hari. Sebab 70 kali 7 berarti 490 kali. 2 tahun kita udah selesai mengampuni orang. Makanya Yesus itu disiksa 1 hari 70 kali 7 diampuni. Diselesai 39 kali ampun. Dipakota itu ampun Tuhan. Ditolak ampun Tuhan. Dipakut ampun Tuhan. Disiksa ampun Tuhan. Berapa ratus kali dia mengampuni. Langsung Petrus, never stop. Rasul Paulus berkata dalam firman Tuhan, di antara semua rasul yang ada, akulah rasul yang paling hina di antara yang lain. Karena aku
adalah rasul yang paling bejat dan paling jahat di antara rasul yang lain. Karena aku yang paling bejat dan paling jahat, itu sebabnya aku menabur kasih lebih besar dari mereka. Harusnya kita yang banyak diampuni, harusnya lebih banyak mengasihi orang. Kalau kau nggak bisa mengasihi orang, jangan buat dosa, jangan jahat sama orang. Justru semakin banyak kita diampuni, harus lebih banyak lagi kita berbuat kasih. Ayat terakhir, kelihatan wajah-wajah mobil. Galatia 9. Janganlah kita jemu berbuat baik. Janganlah kita bosan berbuat baik. Janganlah kita sakit hati berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rupanya sudah kenapa sampai hari ini kita nggak menuai? Karena kita berhenti berbuat baik. Karena kita berhenti untuk menabur doa. Karena kita berhenti menabur kebaikan. Seandainya kita rela menyingkirkan emosi, amarah, bahkan kepentingan kita sebentar singkirkan, dan meneruskan berbuat baik, meneruskan menabur kasih, menabur doa, menabur keadilan, maka firman Tuhan bukan janji biasa, tapi kebenaran firman Tuhan janjinya bisa dipertanggungjawabkan. Pasti kamu akan menuai. Kenapa kita nggak lihat transformasi dalam hidup pasangan hidup kita? Kenapa kita nggak lihat transformasi dalam hidup anak-anak kita, menantu kita, mertua kita, pemimpin kita, orang di sekitar kita? Karena kita kecewa berbuat baik. Suatu kali saya melihat sebuah ilustrasi. Ada 2 bak penampungan air yang bercat. Dua-dua bak penampungan air ini punya air yang berlimpah-limpah, dan di bawahnya ada batu karang yang besar. Yang pertama diuji coba, dikirim mesin bulldozer, dan kemudian mendobrak bak penampungan air itu dari bawah. Bang, dijebolkan, keluarlah air bah yang begitu kencang dan deras, menggeser batu itu beberapa meter, tapi nggak memecahkan. Yang kedua, bak penampungan air itu dibor dengan mata bor yang tipis dan kecil. Meneteslah air, setetes, 2 tetes, 3 tetes. Beberapa hari kemudian, begitu bak penampungan air itu kering, tiba-tiba batu karang yang ditetesin oleh air, tiba-tiba yang besar dan keras langsung pecah dan rembuk. Dulu kita adalah orang yang keras juga. Gak mungkin kita berubah, tapi karena kasih Tuhan yang kekal dalam kehidupan kita, yang terus berlimpah-limpah, yang tercurah dalam hidup kita, sehingga akhirnya mengubahkan kita. Berarti hal yang sama, suami yang keras, istri yang keras, mertua yang keras, menantu yang keras, teman yang keras, musuh yang keras, ketika kita menabur kasih dengan konsisten, suatu kali berubah juga. Yang percaya di tepuk tangan yang mulia berkata gitu. Do not underestimate the power of consistent. Suatu kali saya pergi ke Pulau Halmahera tahun 2008. Tahun 2008 penerbangan tidak banyak. Saya terbang dari Jakarta Manado 3 jam. Dan kemudian dari Manado saya tukar pesawat kecil balik 1 jam ke Pulau Ternate. Dari Manado di sini ke Pulau Ternate menyeberang 1 jam dengan pesawat dari Bali. Sambil Pulau Ternate saya sudah nyebrang lagi pakai speedboat 1 jam dengan laut ke Pulau Halmahera. Sambil Pulau Halmahera saya masuk lagi sekitar 4 jam setengah, memakan waktu kira-kira 9 jam dari Jakarta. Saya kaget begitu sampai di pedalaman Maluku Utara, satu kecamatan di desa-desa tersebut ternyata anak-anak yang pada busung rata. Ciri-ciri anak busung rata, biasanya badan kurus, perut buncit-buncit, dan rambut yang pirang-pirang. Jadi seandainya saudara punya rambut hitam, tidak bersyukur.
Dipirangin hitam lagi, dipirangin hitam lagi, rambut gak mau pirang dia seumur hidup. Saya beritahu, kalau sudah mau pirang seumur hidup, busuk lah. Pasti pirang seumur hidup. Saya katakan bahwa rambut hitam adalah rambut sehat. Kecuali seorang punya duit untuk nyemirin, terus sabar. Itu beda cerita, tapi jangan bersungguh-sungguh. Kemudian saya tes anak-anak di desa tersebut. Anak SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Bayangkan di generasi modern seperti sekarang ini masih banyak anak-anak nggak bisa baca tulis. SMP, SMA, SD kelas 6. Mungkin saya berkata, Pak, itu kan tahun 2008. Sekarang 2015 sama aja. Kami baru kirim laptop saudara di pedalaman NTT. Anak-anak di NTT SMA itu baru belajar pegang mouse, contoh mouse. Sejenis tikus-tikus sambil layar komputer. Sementara kemarin saudaraku di airport Sydney, anak didik usia 6 bulan udah pegang iPad. Satu baru belajar pegang mouse, pegang iPad. Anak SMA di sana, SMA kelas 3 kami masuk, baca upacara bendera masih dieja. SMA kelas 3 dieja. Anak usia 19 tahun masih duduk di SD kelas 2. Harusnya S2 di SD kelas 2. Awalnya saya pesimis untuk bantu daerah itu. Kemudian saya bersama istri pulang. Kami memutuskan harus kirim orang kami yang terbaik. Karena kalau kirim yang terbaik, hasil yang terbaik. Kalau kalian kirim yang asal-asalan, hasilnya asal-asalan. Kami kirimlah saudara. Staf kami yang lulusan S1, pintar ngajar, pintar menulis, pintar media, pintar memimpin, pintar bahasa Inggris. Kami putus dia sekarang. Mengadopsi kira-kira 150 anak-anak yang busung lapar dan tidak bisa baca tulis. Staf kami ajari baca tulis, kasih makan dia. 6 bulan kemudian kami datang lagi untuk memonitori bagaimana keadaan anak-anak tersebut. Begitu kami datang, saya cari yang busung-busung lapar, yang perutnya buncit-buncit udah nggak ada. Saya bilang, mana yang buncit-buncit? Oh iya Pak, sejak dikasih makan yang gizi, cacingnya keluar semua. Buncit karena cacing. Kemudian anak-anak yang nggak bisa baca tulis ini, diajarin baca tulis setiap hari. Tiba-tiba baca tulis lancar, berhitung lancar, dari 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Percaya dia bisa hitung sampai 100. Sebab kalau saya hitung sampai 100, saya capek ngomongnya. 1 tahun kemudian, saya datang lagi ke tempat yang sama, kali monitoring di mana anak-anak tersebut. Saya kaget, yang 1 tahun lalu, yang anak-anaknya small Mac, jadi Big Mac, Big Mac. Yang blow on, jadi pinter. Yang sakit-sakitan jadi sehat. Yang takut ketemu sama kamera dan manusia langsung mempresentasikan di depan kami 50 ayat hafal tanpa Alkitab. Pendetanya aja belum doa. Maksudnya bukan Pak Pendeta itu, pendeta yang ini maksudnya jangan proses dulu. Ini maksudnya belum Tuhan. Kemudian doa Bapa kami presentasi, Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on the earth in His level perfect. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak dari saudara yang hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris? Yang tinggal di Australia, yang hafal doa Bapa kami, bisa katakan di bahasa, come on, nggak apa-apa, lo ada satu puji Tuhan, paling tidak ada satu mewakili. Yang hafal nggak apa-apa, kalau saya katakan, dan ngaku-ngaku nggak hafal. 1,5 tahun kemudian, kami datang ke tempat yang sama lagi. Kami membangun TK PAUD Halmahera. TK PAUD karena begini Sulawesi tahu di Indonesia ada 78.000 desa, tapi 30.000 desa masih belum ada TK dan PAUD. PAUD itu pendidikan usia ini. Makanya anak-anak SD pelajarannya TK, anak-anak SMP di pedalaman pelajarannya SD, anak-anak SMA di pedalaman pelajarannya SMP. Dia pintar di pedalaman, begitu masuk di Jawa langsung makin bodoh. Maka saya bersyukur
JKI Jire mengadopsi 2 anak Papua untuk sekolah di Jakarta agar mereka membangun kembali daerah. Ditepuk tangan untuk JKI Jakarta. Kemudian saudara, kami membangunkan TK PAUD gratis. Waktu kami mau meresmikannya, tiba-tiba Bupati Halmahera mendengar tentang kesaksian anak-anak di desa tersebut. Dia datang tanpa kami undang. Begitu saya mau gunting pita, saya sungkan gunting sendirian, meresmikan sendirian. Saya kemudian kasih guntingnya sama Bapak Bupati itu. Bapak aja deh yang meresmikan, terus Bapak datang lagi undang. Waktu dia mau gunting pita, tiba-tiba anak-anak kecil yang 1,5 tahun lalu nggak bisa baca tulis, anak SD, kelas 6, SMP, SMA berkata, Bapak Bupati, Bapak Ketua Yayasan, permisi dulu, jangan sampai diresmikan TK ini. Izinkan kami mempresentasikan terlebih dahulu, sebab kami mau mempresentasikan apa yang kami telah pelajari selama kami 1,5 tahun belajar di tempat ini. Kemudian Bapak Bupati berkata, silakan. Tiba-tiba anak SD kelas 6, SMP yang 1,5 tahun lalu gak bisa baca tulis mempresentasikan di depan kami pidato dan khotbah dalam bahasa Inggris lancar. Bupati saya gak sadar keluar atas tes dan berkata, bagaimana mungkin anak-anak pedalaman di Maluku baru bisa bahasa Inggris, bupatinya dia gak bisa. Saya bilang, Pak, itu bedanya yang belajar konsisten dan tidak belajar konsisten. Sejak hari itu saya menarik sebuah kesimpulan, berarti tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita mau konsisten mendidiknya. Tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun mau binasa kalau kita konsisten mendoakan dan memberitakan kabar baik. Sebenarnya kegelapan tidak pernah ada di kota dan bangsa kita. Kenapa kegelapan ada? Karena terang tidak bercahaya. Jadi untuk mengusir kegelapan kita gak usah tengking-tengking. Untuk mengusir kegelapan cukup nyalakan pelita, jadi terang, jadi berkat, lakukan kebenaran, maka kegelapan sirna dari bangsa Indonesia. Saya tutup dalam pemikiran ini. Coba diamkanlah, yang lapar tetap lapar, kenyangkan perut kita sendiri. Yang bodoh tetap bodoh, tetap kasih pendidikan yang tinggi buat anak kita sendiri. Yang sakit, tetap sehatkan diri kita sendiri. Yang nggak kerja, sudah diamkan pengangguran. Saya cuma kasih buka pikiran sudah sebentar. Maka 15 tahun dari hari ini, kalau kita cuma memikirkan diri sendiri, kita sedang memunculkan calon-calon premanisme baru, calon-calon pembunuh baru, penjahat baru, yang menyebabkan kita bersama anak cucu kita tinggal dalam keadaan tidak nyaman di kota dan bangsa kita. Itu sebabnya saya kasih satu kalimat ini. Jangan sekedar kita lahir di Indonesia, tapi lahirkan Indonesia juga di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah menginspirasi kami. Bahwa kami telah memiliki, karena kami telah menerima kasih di atas rata-rata, kasih yang tidak normal. Itu sebabnya ampuni kami kalau kami hidup memikirkan diri kami sendiri. Kami hidup terlalu egois. Itu sebabnya pada malam hari ini kami memutuskan, kalau kami sudah menerima kasih seluas lautan, kami mau bagikan kasih seluas lautan juga kepada orang di sekitar kami, dengan mencintai dan mengasihi tanpa memandang perbedaan, mencintai dan mengasihi tanpa punya kepentingan, mencintai dan mengasihi dengan tidak ada jemu-jemu. Ketika kami lakukan ini kepada orang di sekitar kami, walaupun sakit, pedih, perih, berkurang, tapi sebenarnya tanpa kami sadari, orang tersebut suatu kali akan berubah. Hidup kami tidak lagi jadi batu sandungan. Hidup kami akan terus memberi terang pada tempat-tempat kegelapan. Bahkan bukan sekedar orang yang berubah, tapi hidup kami pun akan diberkati. Kami akan memperkaya banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana Tuhan izinkan untuk kami masih hidup di planet ini, masih ada di dunia ini. Inilah kesempatan bagi kami untuk berbuat baik.
kami gak mau kehilangan momentum. Karena waktu kami kembali ke surga, kami gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Sekaranglah waktunya. Mari Bapa, buka mata kami untuk melihat yang orang lain tidak lihat, telinga kami untuk mendengar yang orang lain tidak dengar, pikiran kami untuk mengerti yang orang lain tidak mengerti. Ketika kami lakukan dari perkara-perkara kecil, maka tanpa kami sadari, tiba-tiba kami menolong begitu banyak orang-orang. Dan ketika kami dalam keadaan krisis, kami gak perlu khawatir dan panik. Pasti hidup kami akan terjamin ditolong Tuhan dan orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Demi nama Yesus, kita semua yang sudah diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama kita katakan, beri tepuk tangan yang meriah kepada Yesus.